di Indonesia ini yang menjadi barometer kepolisian se-Indonesia ini, ya, itu Polda Metro Jaya. Lah, kalau Polda Metro Jaya memberikan suatu contoh yang kurang bagus, bagaimana dengan polda-polda yang lainnya? Gitu loh. Dan ini kelihatan betul bahwa yang namanya Polda Metro Jaya itu terkesan ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Kasudin, Ustaz, bahwa kayaknya didorong oleh termul yang ngamuk. Termul itu ngamuk semuanya. Sampai katanya yang ada di Solo itu Raja Dewa palsu itu beberapa jam. Saya akan dengan tegas menyatakan bahwa ini peristiwa kriminalisasi. Kalau jaksa menyatakan itu P21, ya saya pernah katakan saya akan belajar nanti kepada jaksa bagaimana menerbitkan P21 tanpa laporan polisi, tanpa berkas, tanpa ada surat perintah dimulainya penyidikan kembali setelah ada surat perintah penghentian penyidikan. Jadi masyarakat jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sarang Informasi. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat dan baik-baik saja. Di kesempatan kali ini kita akan diskusi tentang P21, Roy Suryo, dan kawan-kawan. Tentunya ini adalah kabar yang kita tunggu-tunggu kalau memang P21 agar Jokowi cepat-cepat menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Akan tetapi hal ini masih simpang siur dan tentunya ini masih menjadi tanda tanya. Apakah setelah memang adanya P21 ini Jokowi akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan? Nah, ini nanti kita akan bahas ya. Akan tetapi ini Polda Metro Jaya mengatakan bahwa berkas sudah lengkap ya. Dan apakah ini bentuk P21? Dan ini tentunya juga kita belum tahu ya, karena baru mengatakan berkas sudah lengkap, akan tetapi tidak secara eksplisit, tidak ada surat dari kejaksaan bahwa menunjukkan kasus ini sudah naik P21 dan siap untuk disidangkan. Harusnya disampaikan pernyataan secara resmi, kemudian juga disampaikan surat dari jaksa juga sudah ada, dibacakan nomornya bila perlu, dan kemudian kapan akan dilimpahkan, semuanya secara jelas. Ya, jadi bukan hanya cukup jawaban oral saja bahwa sudah berkoordinasi dengan jaksa dan jaksa sudah menyatakan pendapat. Menyatakan pendapat itu berarti kan bukan berarti itu resmi P21 seperti itu. Jadi jangan sampai baik pelapor, baik tersangka di situ atau penasihat hukum tidak diberikan kepastian seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini jangan sampai terjadi. Karena sampai terjadi, mohon kalau bisa ditunjukkan sajalah ini P21 dari jaksa sudah kami terima dan berkas akan segera dilimpahkan tahap 2 seperti itu. Dan Roy Suryo juga mengatakan mungkin Polda Metro Jaya ini mengatakan seperti itu atas desakan termul atau keinginan Jokowi. Katanya seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini kelihatan betul bahwa yang namanya Polda Metro Jaya itu terkesan ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Kasudin, Ustaz, bahwa kayaknya didorong oleh termul yang ngamuk. Termul itu ngamuk semuanya. Sampai katanya yang ada di Solo itu Raja Dewa palsu itu beberapa jam. Dan bukan hanya Roy Suryo saja di kasus ijazah ini, jika memang P21 atau dengan adanya kabar P21 ini, mantan Wakapolri Komjen Purnawiraman Ugroseno pernah menyatakan bahwa ia sangat yakin berkas perkara Roy Suryo tidak akan bisa maju ke pengadilan. Ini kata Pak Ugroseno ya, mengatakan seperti itu. Saking yakinnya, ia berseloroh bahwa ia akan belajar hukum acara pidana kepada jaksa. Apabila jaksa berani menerbitkan P21 berkas perkara lengkap untuk kasus tersebut ya. Ini Pak Ugroseno juga mengatakan itu jika kasus ini naik ke P21, jika benar-benar dipaksakan P21, ini Pak Ugroseno ini akan belajar hukum acara pidana lagi kepada jaksa ya, jika memang kasus ini naik ke P21. Karena Jaksa menerbitkan P21, saya akan dengan tegas menyatakan bahwa ini peristiwa kriminalisasi. Kalau jaksa menyatakan itu P21, ya saya pernah katakan saya akan belajar nanti kepada jaksa bagaimana menerbitkan P21 tanpa laporan polisi, tanpa berkas, tanpa ada surat perintah dimulainya penyidikan kembali setelah ada surat perintah penghentian penyidikan. Jadi masyarakat jangan bingung nih. Kalau ada laporan polisi, ada surat perintah dimulai penyidikan, kemudian diproses, terbit surat perintah penghentian penyidikan. Nah, setelah ada surat perintah penghentian penyidikan, apakah bisa diterbitkan baru kembali surat perintah dimulai penyidikan lagi terhadap beberapa tersangka yang belum minta maaf seperti itu. Nah, aturan ini tidak saya temukan dalam KUHP, ya. Kemudian unsur-unsurnya, ya kan? Unsur-unsurnya apa? Sudah cukup dibuktikan. Pencemaran nama baik ini siapa pelakunya, di mana modus operandinya seperti apa, motifnya apa dan sebagainya, ini kan dibuktikan, ya. karena
seharusnya, selayaknya menurut Komjen Ugrosono, kasus ini seharusnya ini gugur dengan adanya SP3 atau adanya pencabutan 3 tersangka. Ini seharusnya kan memang sudah gugur, katanya seperti itu ya kan. Makanya mantan Wakapolri Komjen Purnawan Ugrosono ini juga mengatakan akan belajar hukum lagi jika memang kasus ini bisa naik ke P21, katanya seperti itu ya. Tapi yang menarik sekali teman-teman ya, ada hal yang sangat menarik sekali ini jika kasus ini naik ke persidangan. Kita tunggu saja, dan tentunya ini menjadikan sebuah momen pertama kalinya Pak Jokowi ini akan hadir di persidangan. Itu pun jika sesuai sama janji Pak Jokowi yang mengatakan jika nanti kasus ini naik ke persidangan, Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya di persidangan, katanya seperti itu ya, dan akan hadir di persidangan dengan sendirinya. Atau jangan-jangan Pak Jokowi ini nanti alasan lagi, karena ini ada kan berita bahwa Pak Jokowi ini ada safari politik ya, ada rencana atau agenda ya, ada agenda safari politik. Atau jangan-jangan nanti jika kasus ini naik ke persidangan, Pak Jokowi ini saat dipanggil itu alasannya nanti safari politik. Kalau menurut saya pribadi, dugaan saya ini sangat tidak mungkin sekali jika Pak Jokowi ini nanti setelah kasus ini P21 dan disidangkan, ini saya sangat tidak yakin ya. Saya menduga Pak Jokowi ini juga tidak datang ya. Karena apa? Kalau saya ini melihat di kasus-kasus yang sudah pernah terjadi ya. Karena saya juga mengikuti kasus Bambang Tri dan Gus Nur. Di kasus Bambang Tri dan Gus Nur, kita bisa melihat semuanya, masyarakat Indonesia bisa tahu semua ada 2 orang atau 2 masyarakat yang mempertanyakan ijazah Jokowi ini asli atau palsu. Itu pun dihukum ya dan divonis bersalah. Akan tetapi Pak Jokowi tidak hadir di persidangan, bahkan divonis beberapa tahun pun, yaitu Gus Nur dan Bambang Tri itu tidak memperlihatkan ijazah. Jadi sekali lagi jangan sampai kasus yang menimpa Bambang Tri dan Gus Nur terjadi kembali terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Apakah sebenarnya, pertanyaannya lagi nih, jika kasus ini naik ke persidangan, apakah yang dibuktikan itu tentang ijazah? Sedangkan kita semua tahu Roy Suryo ini dan kawan-kawan dijerat dengan pasal-pasal yang ada beberapa pasal penghinaan, pencemaran nama baik ya, dan lain-lain. Kalau menurut saya, jangan-jangan yang akan dibuktikan itu masalah pencemaran nama baiknya, masalah penghinaan, berita bohong misalnya gitu ya. Dan kalau di persidangan Roy Suryo dan kawan-kawan ini, saya rasa ini sangat tidak mungkin di situ sidang untuk membuktikan keaslian ijazah Pak Jokowi gitu ya. Ini jangan-jangan yang mau dibuktikan itu ya pasal-pasal yang penghinaan dan lain-lain itu, sedangkan pasal-pasal atau untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi ini palsu atau asli itu saya rasa kayaknya tidak ada, dan mungkin ada forum pengadilan sendiri yang untuk membuktikan hal itu, dan itu kayaknya memang bukan tempatnya gitu ya. Dan kita ini kan menengok atau kita ini flashback lagi di kasus yang sudah pernah terjadi. Ada 2 orang di penjara atau dihukum, akan tetapi tidak membuktikan ijazahnya, padahal di situ ya dilaporkan ya 2 orang tersebut, Bambang Tri dan Gus Nur ini, yaitu karena memang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Akan tetapi akhirnya ujung-ujungnya yang dibuktikan di situ kan pencemaran nama baik dan lain-lain, dan penghinaan atau mungkin ya pasal-pasal lain yang dibuktikan. Dan untuk ijazah ini kayaknya tidak dibuktikan di pengadilan tersebut. Dan kita akan melihat di kasus yang pernah terjadi di dalam kasus Roy Suryo ini jika naik ke P21. Masyarakat juga pasti akan bertanya-tanya, apakah Pak Jokowi ini akan hadir di persidangan? Akan ke persidangan jika nanti dipanggil oleh hakim untuk dijadikan sebagai saksi mungkin ya, atau dipanggil sebagai korban mungkin gitu ya. Itu apakah nanti akan hadir di persidangan? Sedangkan kita semua tahu Pak Jokowi ini tidak pernah hadir di persidangan. Jika memang Pak Jokowi ini hadir di persidangan, ini sangat unik sekali, momen yang sangat luar biasa sekali bahwa Pak Jokowi ini mungkin selama ini memimpin ya, selama menjadi pejabat publik baru
satu kalinya ini atau perdana Pak Jokowi hadir di persidangan gitu ya. Dan nanti mungkin ada hal yang sangat menarik sekali. Pak Jokowi ini kalau memang hadir di persidangan akan mendapatkan cecaran yang sangat luar biasa dari kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan, tentunya seperti itu. Kita menunggu-nunggu hal itu dan ingin melihat Pak Jokowi ini bagaimana nanti saat dicecar oleh kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan gitu ya. Dan yang paling terakhir ini diskusinya ya, apakah Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya di situ? Ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat agar Pak Jokowi ini menunjukkan ijazah di pengadilan, karena Pak Jokowi sendiri sering bilang ya dan berjanji saat diwawancarai, sering berjanji bahwa Pak Jokowi akan hadir di persidangan, akan memperlihatkan ijazahnya di situ, akan membuktikan ijazahnya. Dan tetapi mohon maaf, itu kalau saya sendiri ya sangat meragukan ya, dan saya menduga seperti yang sudah terjadi karena memang kasus ini juga hampir mirip-mirip seperti kasusnya Bambang Tri dan Gus Nur. Mohon maaf sekali, mungkin saya pribadi tidak akan percaya hal itu, dan bahkan Pak Jokowi kayaknya tidak akan hadir di persidangan dan tidak akan menunjukkan ijazahnya ya, bukan ijazah palsunya. Pak Jokowi tidak akan menunjukkan ijazahnya. Itu saya pikir seperti itu. Dan mungkin bisa jadi yang dilakukan oleh penegak hukum, salah satunya yang diinginkan oleh kelompoknya Pak Jokowi, paling penting Roy Suryo divonis bersalah, akan tetapi tidak tahu sebenarnya ijazah itu asli atau palsu. Dan yang sangat menarik sekali, apakah jika Roy Suryo ini dan kawan-kawan itu nanti dipenjarakan, apakah ada anak bangsa atau masyarakat yang masih mempertanyakan keaslian ijazah Pak Jokowi? Tentunya ini malah akan semakin menjadi polemik dan terus-menerus bergulir pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang ijazah Pak Jokowi. Karena dengan memenjarakan beberapa orang atau dengan memenjarakan Roy Suryo, jika ijazah Pak Jokowi tidak pernah dibuktikan asli atau palsu, nantinya pasti akan muncul lagi Roy Suryo lain, muncul lagi Bambang Tri lain, dan muncul lagi Gus Nur lain, tentunya seperti itu. Dengan memenjarakan seseorang tidak akan memberhentikan atau tidak akan membuat rasa takut masyarakat untuk menanyakan tentang sebuah kebenaran atau mengungkap sebuah kebenaran. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai ketemu di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.